PMI bekerja ke luar negeri. Ini saya akan menyenggol dulu ini. Kita nampaknya akan menyenggol Wakil Ketua Umum Perpemindo yang kebetulan tugasnya adalah Eropa dan Timur Tengah. Saudara Bung Faiz, ya, kita mengerti bahwa sekarang pemerintah itu mengejar bagaimana di sektor formal itu lebih ditingkatkan, apalagi ini programnya Kepala BP2MI agar formal setiap tahun ini lebih ditingkatkan. Nah, tetapi ada masalah hambatan yang mana Waketum ini adalah bertanggung jawab untuk program penempatan Eropa dan Timur Tengah. Nah, saya menanyakan sekarang, bagaimana gambaran ataupun pandangan untuk masa depan terutama Timur Tengah yang mana sampai saat ini Permen 260 2015 kan belum dibuka. Apa harapannya kepada pemerintah? Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan pendapat. Pertanyaan ini memang saya tunggu-tunggu sejak tahun 2015. Kami berusaha ingin mengikuti apa yang terbaik untuk bangsa ini dari keputusan-keputusan pemerintah. Ya. Jadi pada saat akhirnya Kepmen tersebut, memang kondisi pada saat itu di negara penempatan Timur Tengah memang carut marut. Tidak bisa ada jalan lain kecuali dilahirkan Kepmen tersebut. Ya. Kepmen 260 2015. Tapi pertanyaan saya, dengan masih belum dibukanya Permen 260 tahun 2015, apa yang kita mendapatkan informasi, tetapi masih saja warga negara Indonesia itu dipekerjakan ke Saudi ya mungkin ya secara non prosedural. Bagaimana untuk ini menungganginya agar warga negara kita tidak bekerja ke Timur Tengah secara ilegal? Apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus disampaikan kepada pemerintah? Jadi begini, memang sama-sama ini kita akui, pemerintah pun sudah berusaha. Bravo untuk Pak Benny. Sangat saya menghormati beliau karena beliau sudah berusaha untuk meniadakan oknum-oknum penempatan ilegal atau TPPO. Tetapi mungkin karena Indonesia ini sangat luas, tidak bisa penempatan tersebut bisa dihilangkan begitu saja. Harapannya apa? Harapannya konkretnya apa? Apakah suruh itu 260 215 dicabut atau bagaimana gitu? Apakah itu dibiarkan saja? Apa harapannya? Jadi, yang tegas gitu loh. Jadi begini, terima kasih untuk Bu Menteri yang sudah berusaha membuat meeting antara UAE Indonesia bilateral, dan insya Allah hari ini saya mendengar kabar baik. Insya Allah Kepmen 260 tersebut mungkin pemerintah sudah melihat apakah efektif atau tidak dari tahun 2015. Udah berapa tahun sampai ditarik sekarang? Sampai dengan 2021. Udah 11 tahun. Tetap pengiriman penempatan PMI ke negara Timur Tengah masih berjalan. Oh, secara apa? Resmi apa? Permasalahannya di sini ditempatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya. Kami P3MI sudah terus mengikuti peraturan dengan tata cara moratorium. Ya. Jadi kami P3MI tidak menempatkan ke negara Timur Tengah, tapi masih lancar sampai hari ini penempatan tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah yang memberangkatkan ke Timur Tengah itu orang perorangan atau ada dugaan yang memberangkatkan malah P3MI sendiri? Apa yang saudara Faiz mengetahui itu, informasi yang didapat? Yang apakah orang perorangan, apakah dugaannya P3MI yang berangkatkan? Ya. Ini harus jelas kita sampaikan kepada pemerintah. Kalau saya lihat, kalau P3MI yang memberangkatkan harus tercatat di Sisko KTKNN. Ya, berarti orang perorangan jelasnya nih. Dan juga Pak Benny tidak perlu capek-capek mengadakan sidak. Artinya itu penempatan secara resmi, prosedur.
Tapi yang kita lihat saat ini, penempatan yang berjalan tidak tercatat di Sisco KTKLN. Pertanyaan saya, Ya. apakah ada keterlibatan P3MI yang menempatkan dugaan kita atau orang perorangan? Kalau P3MI, Menurut Wakil Ketua Umum Eropa Timur Tengah yang tegas kalau saya melihat melihat informasi yang didapat Ya. dan tidak menuduh siapa-siapa. Itu jelas bukan dilakukan oleh P3MI. Oh, bukan. Jadi di sini saya berharap ketegasan dari pemerintah. Apakah bisa menyelesaikan penempatan non prosedural ini atau meninjau kembali? Meninjau lagi Permen 260-215. Apakah Kepmen tersebut ada kebaikan untuk bangsa ini atau menjadi mudarat untuk bangsa ini? Berani nggak harapannya untuk menyampaikan ke Presiden masalah ini? Apa harapan? Sampaikan aja. Bapak kita ini kan mendengar suara masyarakat. Kita ini kan asosiasi berpemilu resmi. Ya. Kita akan lakukan langkah-langkah bersosialisasi dengan departemen-departemen lain, wakil rakyat, MPR, DPR, Ya. menyuarakan hal tersebut supaya suara P3MI yang diwakilkan oleh asosiasi bisa tersampaikan ke Presiden Republik Indonesia. Untuk saat ini kan kita tahu nih bahwa dengan masa pandemi yang hampir 2 tahun ini, kita tahu pengangguran ini kan meningkat. Nah, semestinya pemerintah itu membuka peluang kerja seluas-luasnya karena pengangguran ini meningkat. Nggak ada pilihan untuk kita saat ini. Makanya kami berharap kepada pemerintah, tolong dipermudah regulasi-regulasi dan jangan memperpanjang proses-proses untuk penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri. Ini adalah masa yang bukan normal. Jadi artinya kita harus melakukan hal-hal cepat, tepat, dan aman. Akurat apa? Akurat. Jadi mungkin waketum kita ini agak malu-malu menyampaikan Begini, Pak. ya. Bukan malu-malu. Sepertinya kita kan memakai etika adat timur. Oh gitu. Kita selalu bangga dengan negara kita. Bukan gini aja, 7 poin. Apa harapannya sama Bu Menteri? Harapan saya, bagaimana kita bisa menempatkan secara kondusif anak bangsa ini terhindar dari penjualan anak bangsa secara non prosedural atau pengkhianat bangsa yang menjual murah anak bangsa kita untuk bekerja di luar negeri secara non prosedural. Maksudnya jangan sampai warga negara itu diperjualbelikan berangkat secara non prosedural. Perdagangan orang, para sindikat mafia itu. Jelas. Nah, jadi harapannya apa? Harapan semoga Ibu Menteri berkoordinasi dengan Kemenlu, instansi terkait, dan instansi terkait bisa mengadakan negosiasi ke negara-negara yang sudah pernah kita tempatkan di moratorium, bisa dibuka kembali. Amin. Moga-moga saya doakan suara Bang Pais didengar oleh pemerintah, mungkin dari Bu Menteri ataupun Kemenlu ataupun Kepala BPD, termasuk Komisi